Pertanyaan yang keempat ini masih terkait dengan pertanyaan yang ketiga, di manakah posisi anak yang menjadi makmum kepada ibunya yang menjadi imam tentunya dalam sholat ya. Jadi kembali kepada pertanyaan yang ketiga tadi, hakikatnya kalau misalnya yang menjadi makmum adalah anak laki-laki, meskipun sekali lagi belum balik, pada dasarnya tidak sah sholat berjamaahnya, meskipun sholat untuk si ibunya sendiri sah. Tapi yang kita katakan tidak sah itu adalah berjamaahnya. Maka dalam hal ini yang kita maksud dalam konteks posisi anak yang menjadi makmum kepada ibunya dalam sholat adalah anak perempuan. Ya tentunya ini juga mengambil pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Maliki, di mana mayoritas ulama mengatakan bahwasanya imam wanita dan makmum wanita ini status hukum berjamaahnya adalah sah ya, kecuali mazhab Maliki. Dan hadis atau yang menjadi dasar bahwasanya sahnya wanita untuk bisa menjadi imam untuk jamaah makmum yang juga wanita, mau dia anak yang belum balik ataupun yang sudah balik, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud di mana Nabi SAW mengizinkan seorang wanita namanya Ummu Warokoh anta ummanisa ahli dariha, yaitu untuk menjadi imam atas kaum wanita yang menjadi keluarganya. Nah, jadi kalau kita mengambil pendapat mayoritas ulama bahwasannya seorang wanita, dalam hal ini seorang ibu yang menjadi imam untuk makmum anak-anaknya yang juga wanita, maka hakikatnya menurut pendapat mayoritas ulama adalah boleh saja sholatnya sah dan tentunya berjamaahnya juga mendapatkan pahala tersendiri. Tetapi kalau kemudian pertanyaannya di manakah posisi anak yang menjadi makmum kepada ibunya dalam sholat, maka ya sama seperti posisi makmum pada umumnya ketika imamnya wanita dan makmumnya adalah laki-laki. Karena sekali lagi tidak ada perbedaan antara makmumnya itu sudah balik atau belum balik. Jadi ketentuan sholat berjamaahnya pun sama saja. Dalam arti kalau misalnya makmumnya hanya satu orang, ya dalam imamnya ibunya, kemudian makmumnya satu anak perempuannya, ya sama sebagaimana dengan wanita yang sudah balik lainnya, posisinya adalah bersebelahan sebagaimana juga jamaah laki-laki. Tapi kalau misalnya anak perempuannya lebih dari satu orang, 2, 3 dan seterusnya, maka posisi imamnya ini berbeda dengan jamaah dalam sholat berjamaah laki-laki, di mana imam wanita berada tepat di tengah-tengah barisan soft makmum tersebut. Jadi kalau misalnya laki-laki kan agak maju ke depan, tapi kalau untuk wanita maka posisi imamnya ini sebaris dengan posisi makmum, hanya saja posisinya berada di tengah. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abdul Razak dan juga disahihkan banyak ulama dalam kitab Al-Musannaf, bahwasanya diceritakan Aisyah dan Ummu Salamah ammata nisaan faqamata wastahunna, bahwasanya istri Nabi yang bernama Ummu Salamah dan Aisyah itu pernah menjadi imam untuk makmum dari jamaah wanita, dan mereka berdiri tepat di tengah-tengah jamaah makmum wanita tersebut. Nah, jadi sekali lagi hal yang perlu kita simpulkan, ini hal pentingnya adalah tidak beda mau dia makmumnya sudah balik ataupun masih belum balik, selama memang sholatnya bisa dilakukan secara sempurna. Apakah dia kalau untuk perempuan tentunya dengan ketentuan sebagaimana umumnya jamaah makmum perempuan yang juga sudah balik, yaitu posisinya kalau satu orang bersebelahan, sedangkan kalau dalam kondisi makmumnya lebih dari satu, maka imam berada di tengah-tengah makmum tersebut. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu punya 2 anak perempuan, ya maka anak perempuan yang pertama di sebelah kanannya, anak perempuan yang kedua di sebelah kirinya kalau lebih dari satu orang. Nah, inilah ketentuan atau posisi anak yang menjadi makmum, dengan catatan sekali lagi kalau itu anaknya perempuan kepada ibunya yang menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Ya, wallahu a'lamu bishawab.